Sedangkan kali ini saya ingin mengajak para kadang untuk mengenali firasat yang bisa panjenengan rasakan di dalam tubuh panjenengan. Salah satunya firasat tentang kesehatan. Jadi para kadang, kadangkala kita merasakan ada sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, ada sebuah tanda-tanda yang muncul di dalam tubuh kita, entah itu kesemutan, entah itu kedutan ya. Jadi kedutan ini kalau dalam bahasa Indonesia itu salah satu bagian dari tubuh kita itu yang bergerak dengan sendirinya, atau ada semacam sesuatu yang berdenyut dari salah satu organ kita. Nah, kadang firasat tentang kesehatan ini kadang terjadi seolah-olah begitu saja. Namun begitu sebenarnya firasat kesehatan ini adalah salah satu bagian dari petunjuk yang hadir dari dalam kedalaman kita, memberitahu kita saat kita itu benar-benar mungkin telah abai atau barangkali tidak benar-benar fokus memperhatikan tubuh kita. Firasat kesehatan lebih banyak memberitahu sesuatu yang akan terjadi dalam tubuh kita, yang harus kita sikapi, yang harus kita pahami supaya kita lebih waspada. Di sisi lain, terkadang firasat ini memberitahu kita bahwa sesungguhnya dari dalam tubuh kita itu ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang telah dialami oleh organ kita yang mungkin itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Salah satunya mungkin kita tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya mungkin di dalam tubuh kita itu ada sesuatu sakit penyakit yang sudah begitu menyebar, tapi karena kita sibuk tidak memperhatikan diri kita secara seksama, sehingga mungkin salah satu cara tubuh kita, diri kita, hati kita untuk memberitahu kepada kita supaya kita paham lewat firasat ini. Jadi firasat ini bentuknya bermacam-macam terkadang, dan setiap manusia saya pikir pernah mengalami. Nah, salah satunya ini hal yang paling sederhana saja yang belum disebut sebagai penyakit, yang belum disebut sebagai sesuatu yang sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan. Pada saat panjenengan semua itu mengalami lapar, terkadang ada sesuatu firasat yang terjadi di dalam tubuh kita, ada sesuatu yang bisa panjenengan rasakan, entah itu panjenengan bisa mendengar suara perut ini yang mungkin mulai keroncongan, ada sesuatu yang mulai bergerak dari dalam usus kita. Nah, tinggal terkadang apakah kita peka, apakah kita menanggapi atau tidak. Namun begitu, pada saat kita benar-benar abai, saat benar-benar kita tidak mencoba untuk menindaklanjuti dari firasat-firasat kesehatan ini, pasti ujung-ujungnya kita akan mengalami permasalahan di dalam raga ini. Nah, tadi ini hanya contoh sepele terkadang. Jadi kadangkala firasat itu tidak selalu berbentuk seperti bisikan-bisikan, tidak selalu berbentuk dalam kalimat-kalimat yang bisa langsung dipahami, tetapi dengan bahasa-bahasa, dengan gerak-gerak, dengan simbol-simbol dari peristiwa organ kita yang itu sebenarnya itu sudah cukup, dan kita mestinya peka terhadap hal itu semua. Seperti halnya terkadang saat kita itu misalnya nun sewu ngampet pipis ya, atau mungkin kita mencoba menahan rasa kita
saat kita benar-benar sudah tidak kuat lagi untuk menahan kencing. Yang terjadi perasaan kita itu tidak enak. Yang terjadi pikiran kita menjadi tidak fokus. Yang terjadi kita akan mengeluarkan keringat dingin. Ya. Terkadang ini hanya adalah efek. Ini adalah firasat yang langsung terhubung dengan kesehatan kita, yang langsung mestinya bisa kita pahami, yang langsung mestinya kita bisa bertindak. Pada saat rasa itu panjenengan rasakan, saat langsung panjenengan menindaklanjuti, pasti seketika itu perasaan itu akan sirna. Dan panjenengan akan kembali menjadi normal kembali, tenang kembali, dan bisa beraktivitas secara konsentrasi. Ini gambaran terkadang bagaimana tubuh ini sungguh-sungguh ingin memberitahu kita ada sesuatu yang terjadi di dalam kedalaman kita, namun begitu belum tentu itu berbentuk kalimat, bahasa-bahasa atau suara-suara yang dibayangkan oleh beberapa orang bahwa isi hati, suara hati itu bentuknya seperti suara manusia. Dalam tubuh kita ada beberapa cara dalam rangka untuk mengingatkan, menegur sikap kita. Salah satunya firasat kesehatan ini. Firasat ini mungkin lebih tepat jika artikan sebagai gejala. Ya. Jadi ada gejala-gejala yang terjadi dalam diri kita saat ada tidak sesuainya mekanisme tubuh kita, lalu tubuh ini berusaha memberitahu kepada kita, sang pemilik tubuh ini ya, setidak-tidaknya seperti itu, untuk segera bertindak. Nah, jadi firasat kesehatan ini mungkin lebih mudah dipahami sebagai gejala-gejala tubuh yang berkaitan dengan kesehatan kita, yang berkaitan dengan stamina kita, yang berhubungan dengan fokus kita dalam rangka kita itu berpikir. Ya, kadang mungkin salah satu buah dari roh nurani yaitu firasat. Firasat ini setiap manusia pasti mengalami, dan setiap manusia mestinya belajar untuk peka, belajar untuk mengetahui tanda-tanda yang muncul dari kedalaman kita, yang muncul dari peristiwa yang ada di dalam diri kita, lalu ada sebuah kepedulian dari roh-roh yang ada di dalamnya ingin memberitahu kita di tengah kesibukan kita menjalani kehidupan ini. Terkadang itu baru roh kesehatannya. Jadi sebenarnya ada beberapa firasat yang terkait dengan kesehatan ini yang bisa kita ketahui lebih banyak. Juga ada firasat-firasat lain yang bisa panjenengan kenali, yang itu juga merupakan salah satu buah dari roh nurani ini, yang selalu memberitahu kita, selalu ingin supaya kita itu menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang selalu berbuat kebaikan. Tentu saja untuk berbuat kebaikan dibutuhkan situasi badan, tubuh, raga kita yang fit, yang sehat. Jangan sampai saat kita itu ingin berbuat kebaikan, ingin membangun dharma kebaikan, semuanya itu terganggu, terhambat oleh kesehatan kita. Setidak-tidaknya tubuh kita selalu memberitahu kita akan hal-hal yang perlu kita sikapi. Salah satunya seperti yang tadi di depan sudah saya sampaikan kepada Purkadang, yaitu firasat kesehatan. Ya. Jadi panjenengan harus memahami, harus peka terhadap seluruh organ-organ panjenengan, dan panjenengan juga harus tanggap terhadap gejala-gejala yang terjadi pada panjenengan, entah itu pada
saat kita bangun tidur, lalu ada pada saat kita tengah menjalani aktivitas, dan saat kita menjelang tidur. Jadi pasti akan ada sesuatu yang dirasakan, entah itu kecapean, entah itu ada sesuatu organ kita itu yang mungkin terasa aneh. Nah, ini bagian yang memberikan pemahaman kepada kita yang mestinya harus kita sikapi, yang mestinya harus kita tindak lanjuti dengan mengevaluasi kegiatan sehari-hari supaya dalam menjalani keseharian itu sungguh-sungguh bisa berjalan bersinergi secara baik. Nah, jangan sampai hari-hari kita isi dengan kesibukan yang ujung-ujungnya malah justru membuat sakit dari organ-organ kita. Oleh sebab itu, terkadang pesan yang selalu saya sampaikan kepada panjenengan semua untuk menjaga, merawat, melindungi tubuh panjenengan ini, salah satunya panjenengan harus tanggap dengan firasat kesehatan ini. Firasat ini muncul karena roh nuraini yang berasal dari kedalaman diri kita berusaha membantu kita, mengingatkan kita akan tanggung jawab kita dalam rangka kita menjaga, merawat, melindungi ragawi kita. Begitu terkadang video Jagatalit ini dengan tema firasat kesehatan ini, kali ini saya ambil video dari pelataran Keraton Boko. Semoga video ini bisa bermanfaat, menambah kawruh dan semakin menambah kerinduan iman panjenengan kepada Gusti. Matur nuwun, kita berjumpa lagi pada video-video lainnya. Rahayu.